Ada lagi yang berkata, saat tiada jalan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus. Coba Pak Rey, referennya aja. Tidak ada jalan manusia yang mulus yang tidak pernah punya masalah. Semua orang pernah mengalami masalah. Maka itu perlu kita untuk datang di gereja, perlu untuk kita cari Tuhan, perlu kita untuk datang kepada Tuhan, karena kita punya jaminan bahwa mata Tuhan melihat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kekasih di dalam Tuhan, apapun yang menjadi masalah, kesusahan, mungkin kegagalan yang pernah kita alami, ingatlah Tuhan Yesus ada dan Dia selalu memperhatikan kita. 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B berkata begini, Tuhan melihat hati. Tuhan tidak pernah salah melihat, karena manusia hanya bisa melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita hanya melihat si A, oh enak hidupnya, si B, oh enak hidupnya, oh sukses hidupnya. Kita hanya bisa melihat apa yang bisa dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Saat ini mata Tuhan juga ada di antara kita. Mungkin ada yang sedang menghadapi masalah, mungkin ada yang sedang menghadapi kesusahan, mungkin ada yang sedang menghadapi kesulitan hidup, bahkan mungkin punya beban yang berat, ataupun keluarga saudara yang sakit. Ya, Tuhan melihat hatimu ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan punya kuasa untuk menyelesaikan setiap pergumulan kita. Amin. Firman Tuhan punya kuasa untuk bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Tuhan punya kuasa menuju jalan saat kita tidak ada jalan. Ya, karena Tuhan melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau ada aja keluarga yang dia mah perhatikan terus sama saya, dia mah melihat terus kepada saya, dia tahu kalau saya lagi sedih, dia tahu kalau saya lagi susah. Kita udah bangga, kita udah senang kalau ada keluarga, saudara, teman yang bisa memperhatikan kita. Apalagi kepada Tuhan. Mata Tuhan tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia kerjakan dalam kehidupan kita. Itu bagian adalah mata Tuhan. Yang kedua adalah telinga Tuhan. Coba kita baca di 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Kalau ada orang yang bisa membantu saya, 1 Petrus 3 ayat 12. Iya, 1 Petrus 3 ayat 12. Coba. Firman Tuhan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang
tentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, puji Tuhan. Rasul Petrus pun punya ungkapan seperti ini. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Perhatian Tuhan, atensi Tuhan, ya. Kasih sayang Tuhan memperhatikan saudara dan saya. Bangga dong kalau kita diperhatikan oleh Tuhan. Kalau kita diperhatikan aja, contoh oleh Bapak Jokowi, waduh seneng banget saudara-saudara ya. Pekerjaan apapun saya tinggalkan kalau Jokowi datang memperhatikan kita di sini. Amin. Apalagi kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Haleluya. Saya rasa kita sepakat di tempat ini. Dalam segala pergumulan hidup kita perlu Tuhan untuk kita minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong deh Tuhan, saya lemes, saya pegal, saya capek, saya kurang sehat. Tolong Tuhan sehatkan saya. Amin. Tuhan tolong sehatkan saya. Atau ketika pekerjaan kita lagi tidak menguntungkan, ketika pekerjaan kita mengecewakan, seperti firman Tuhan katakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun tidak berbuah, bahkan kambing domba terhalau sudah. Tapi aku tetap beria-ria, aku tetap bersukacita karena aku ada di dalam Tuhan. Amin. Sebab itu firman Tuhan katakan bahwa telinganya Tuhan selalu mendengar, menjawab setiap permohonan doa kita. Maka doa itu penting saudara-saudara. Doa itu minggu kemarin saya sampaikan sebuah komunikasi. Kita ngobrol sama Tuhan, nyambung sama Tuhan. Kalau kita ngobrol dengan suami, kalau kita ngobrol dengan anak-anak, kita nyambung saudara-saudara ya. Tetapi mereka tidak bisa melihat isi hati kita. Tapi kalau mata Tuhan melihat dan telinga Tuhan itu mendengar segala permohonan kita, maka saya percaya sekali bahwa apapun yang menjadi pergumulan kita, mau ngomong apa Pak Tuhan? Mau bilang apa sama Tuhan? Kita mau minta apa sama Tuhan? Salomo katakan, Tuhan, aku nggak minta kaya, aku hanya minta hikmat, pengertian, pengetahuan dari Tuhan. Tuhan kasih. Dan permintaan ini permintaan dalam kerendahan hati. Tidak seperti yang firman Tuhan saya sampaikan kemarin 2 minggu yang lalu. Minta sesuatu yang tidak masuk akal, ngatur Tuhan, ya. Minta kepada Tuhan. Salomo katakan, Tuhan aku gak minta kaya. Kalau mungkin kita manusia masih butuh finansial, masih butuh harta, masih butuh uang, masih butuh segala-galanya. Tapi Salomo katakan, aku hanya minta hikmat, pengertian, pengetahuan dari Tuhan, agar aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya pikir itu penuh dengan hikmat. Kita boleh bedakan, oh ini berkenan sama Tuhan, oh ini tidak berkenan sama Tuhan. Oh ini jalan hidupku sesuai dengan kehendak Tuhan, mendatangkan berkat bagi saya. Oh kalau jalan hidup ini, oh nggak benar itu, ya. Hikmat dari Tuhan, dan Tuhan katakan kepada Salomo, karena engkau nggak minta kekayaan, apa yang kau minta aku kasih. Hikmat, pengertian. Salomo adalah orang yang bijak, adalah orang yang penuh dengan hikmat dan akal budi. Lebih dari itu, harta, kekayaan, kedudukan aku berikan kepadamu. Maka saudara kekasih di dalam Tuhan, karena Tuhan mendengar semua doa kita, Tuhan menyediakan jawaban yang pasti. Amin. Sekalipun jawaban Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita inginkan terkadang, ya. Salah satu contoh saya teringat saudara, tahun 2000-an kami masuk di sini tanggal 14 Mei 1996. Jadi nanti tanggal 14 Mei bulan ini kami 26 tahun di sini. Saudara, dulu kita berdoa supaya dulu kita tinggal di Kintamani dan ibadah di situ sekalipun tempatnya darurat.
dan kita hanya sewa dengan harga murah. Kita sudah berdoa, bergumul supaya Tuhan kasih tempat itu untuk beribadah. Waktu di Cigombong saya katakan, Tuhan, tidakkah Engkau mengindahkan doa? Lihatlah kami dulu tiap minggu saudara pergi ke Cigombong malam-malam, dan sini jam 10 malam sampai misalnya nggak tidur sampai pagi berdoa terus. Ada Pak Siagian waktu itu sebelum ke Amerika, saudara, jemaat-jemaat lama, Ibu Simatupang, Ibu Sondang, apa lagi? Bapak Ibu Simatupang, ya, Bapak Sinaga, saudara ya. Kami ke puncak, ke Cigombong berdoa, tapi Tuhan nggak jawab itu. Bukan itu yang Tuhan mau. Sampai saya sedikit ngeluh, Tuhan, apakah Engkau tidak mengindahkan ini jiwa-jiwa ini, Tuhan? Mau ibadah di mana kami, Tuhan? Saya katakan tadi, terkadang jawaban Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Tahun 2000 kita diresolusi di situ. Tuhan bilang, bodoh banget kalau dengan kata-kata manusia Tuhan bisa ngomong sama saya. Bodoh banget ini Ibu Gembala ini. Bukan itu yang aku mau. Aku memberi yang terbaik. Amin. Dulu kita diresolusi tahun 2000 di situ. Berarti kita bergumul untuk tempat itu tahun 97. Karena 97 kita beli tanah ini, ya Pak Sedian. Tahun 97, 96 kami di sini. 1 tahun kemudian kebeli tanah ini. 1 tahun kemudian, ya. Jadi 97 kita sudah punya tanah ini, ya, saudara-saudara. Artinya kalau saya sesuaikan dengan firman Tuhan, dulu apa maksa sama Tuhan, sedikit maksa sama Tuhan. Apakah Tuhan tidak dengar? Mau dikemanakan ini jiwa-jiwa ini? Kalau kita tidak beli tempat itu, mau ibadah di mana? Tahun 2000 resolusi gedean, saudara ya. Sampai kita bisa beribadah di Bojong Menteng selama 6 bulan. Kita pindah ke hotel Pondok Permai, kita pindah ke ruko sewaan Ibu Iin, dan puji Tuhan kita ada di sini. Tahun 2007 September kita mulai aktif di tempat ini. Tahun 2007 kita sudah pakai tempat ini secara full. Sekalipun waktu itu belum diplester, tempatnya juga masih tidak seperti ini gedenya, saudara. Artinya begini, Tuhan mendengar doa kita sekalipun tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Tapi yang pasti, apa jawaban Tuhan lebih indah, lebih bagus, lebih hebat dari apa yang kita minta. Amin. Nyatanya saudara, itu jawaban Tuhan. 2007 kita mulai efektif pakai tempat ini secara full, saudara. Di tempat ini 2007 berarti sudah berapa tahun ini? 15 tahun. Coba kita bertahan di bawah sesuai dengan doa kita, sesuai dengan maunya kita. Apa jadinya, saudara? Tapi puji Tuhan, jawaban Tuhan tidak seperti apa yang kita minta, tapi jawaban Tuhan itu pasti yang terbaik. Amin. Itu sebabnya nggak usah maksa Tuhan deh. Yang penting kita udah doa, Tuhan, pergumulanku seperti ini Tuhan, pergumulan hidup saya seperti ini Tuhan. Udah suka-suka Tuhan, jawabnya Tuhan seperti apa? Yang seperti minggu kemarin saya terangkan, jawaban doa ada 3, ya langsung dijawab ya. Tunggu kata Tuhan, akhirnya kita nunggu tempat ini sampai seperti ini. Tidak, kalau itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mendengar doa-doa kita, amin. Jadi telinga Tuhan mendengarkan setiap seruan doa kita, puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, Yesaya 59 ayat 1, coba Pak Reinhard, ya, Yesaya 59, ya, ayat 1. Ya. Yang pertama, dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya Yesaya 59. Ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Terus, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. iya, puji Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Saat Petrus mau tenggelam,
Yesus datang, Yesus pegang tangan Petrus, dan kalau saya nggak pegang tanganmu, mati kamu di situ, tenggelam